Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak yang sangat Bapak banggakan, kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 SDIT Sayyidina Om. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga atas nikmat taufik, khususnya nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat, sampai hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang Bapak sangat banggakan, tema hari ini adalah tentang zakat fitrah. Insya Allah kalian sudah mengenal zakat fitrah, apalagi kelas 6, di mana kelas 6 itu di buku PAI ada materi ataupun bab tentang zakat fitrah. Anak yang Bapak banggakan, apa sih zakat fitrah itu? Kemudian tujuannya apa, hikmahnya apa, kepada siapa dikeluarkan, apa yang dikeluarkan. Nah, ayo kita sama-sama mengkaji tentang zakat fitrah. Sekali lagi anak-anak yang sangat Bapak banggakan, tetap semangat ya. Zakat fitrah, kalau zakat itu adalah, kalau dari segi bahasa adalah mensucikan atau membersihkan. Jadi kalau sudah zakat berarti dia akan bersih, akan suci. Kalau menurut istilah, zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan dengan syarat-syarat tertentu. Itu zakat. Lah kalau fitrah itu jiwa, suci juga bisa. Makanya kalau zakat fitrah itu adalah zakat jiwa, zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa. Jadi setiap jiwa, setiap kalian ya, baik itu dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, bapak-bapak, bahkan sampai nenek-nenek, kakek-kakek, itu wajib mengeluarkan zakat fitrah selama masih ada umur, masih hidup pada bulan Ramadan. Ya. Nah, itu berarti kita semuanya harus mengeluarkan ini. Makanya nanti tanya ke ayah bunda di rumah ya. Nggak ada salahnya mungkin sekedar mengingatkan, tapi biasanya orang tua kalian sudah ingat itu tentang zakat fitrah. Nah, yang dikeluarkan zakat fitrah itu adalah bahan makanan pokok, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah mewajibkan kita agar mengeluarkan 1 sok gandum ataupun kurma. Gandum atau kurma ini adalah merupakan makanan pokok. Sedangkan kita yang hidup di Indonesia, khususnya di Jakarta ini, makanan pokoknya adalah nasi dari beras. Berarti yang harus kita keluarkan bukan kurma tetapi beras ya, karena makanan pokok kita itu. Nah, berasnya berapa yang harus keluarkan satu jiwa, satu orang? Tadi Rasulullah mengatakan 1 sok. 1 sok itu kalau diliterkan atau dikilogramkan, itu kalau diliterkan menjadi 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Berarti kita, setiap diri kita ini mengeluarkan beras sebanyak 3,5 liter. Atau kalau mau kilo berarti kurang lebih 2,5 kilo atau sampai 2,8 kilogram beras ya. Nah, kepada siapa beras ini harus dikeluarkan? Kepada siapa beras ini harus dikeluarkan? Tentunya kepada
mustahik, tentunya kepada yang membutuhkan. Yang membutuhkan itu ternyata ada 8 golongan, ada 8 asnaf. Siapa itu 8 asnaf itu? Yaitu pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'alaf, kelima hamba sahaya, keenam gharim, ketujuh fisabilillah, dan kedelapan ibnu sabil. Itulah yang nantinya akan menerima zakat fitrah dari kita. Nah, terus bagaimana cara mengeluarkan kita? Kita cukup mengeluarkan melalui petugas pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah. Siapa itu petugasnya? Petugasnya yaitu biasanya di lingkungan rumah kita kan ada musola atau masjid ya. Itu biasanya musola atau masjid itu sudah membentuk kepanitiaan. Kita tinggal setorkan ke panitia. Panitia zakat itu namanya amil. Amil tadi termasuk yang 8 golongan. Berarti amil tadi mendapat harta ataupun mendapatkan zakat fitrah karena mereka bekerja mengumpulkan, mendata siapa yang fakir, siapa yang miskin, siapa yang fisabilillah, siapa yang gharim yang terjerat hutang, siapa yang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Itu kan mereka kerja itu. Itulah karena untuk itu mereka berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Jadi kita tidak usah repot-repot, kita bawa saja beras ya 3,5 liter untuk 1 orang. Kalau kalian di rumah itu ada 3 orang, ayah, bunda, dan kalian, berarti 3,5 liter dikalikan 3. Nah, itu kita bawa ke amil. Nanti amil ataupun petugas zakat inilah yang akan membagikan kepada di antara 8 golongan tadi. Nah, anak-anak, tujuan mengapa kita mengeluarkan zakat fitrah itu agar diri kita menjadi suci dan bersih. Itu tadi yang sebagaimana Bapak katakan tadi ya di awal tadi ya, bahwa zakat itu suci atau bersih. Jadi orang yang sudah mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan itu otomatis dia akan menjadi bersih dan suci karena sudah melaksanakan bulan puasa dan mengeluarkan sebagian harta kita. Ternyata anak-anak, harta yang kita miliki itu bukan punya kita semuanya. Kalian punya harta kan di rumah, orang tua kalian punya harta di rumah, itu sebenarnya ada sebagian kecil milik orang miskin. Baik orang miskin yang minta-minta ataupun yang tidak minta-minta. Sebagaimana tadi yang Bapak sampaikan tadi di awal, ada firman Allah ya dalam surat Ad-Dzariyat ayat 19, itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan harta yang terdapat atau harta kita itu terdapat hak miliknya orang fakir yang minta-minta, orang miskin yang minta, maupun orang miskin yang tidak minta. Berarti harta itu harus kita keluarkan. Cara mengeluarkan tadi melalui zakat. Nah, anak-anak, tadi tujuannya agar kita menjadi suci. Terus hikmahnya apa sih mengeluarkan zakat itu? Hikmahnya yaitu diantaranya 1, membersihkan diri kita dari apa? Dari sifat sombong, dari sifat tamak, dari sifat rakus, dari sifat kikir. Insya Allah dengan mengeluarkan zakat, dengan mengeluarkan zakat fitrah, kita akan terbebas dari sifat sombong dan sifat serakah. Kemudian hikmah yang kedua, mendidik kita agar kita memiliki sifat pemurah dan dermawan. Ya, karena kita sering memberi, kita mengeluarkan sebagian harta kita, maka kita harapannya agar kita menjadi orang yang pemurah, orang yang dermawan. Apa hikmah yang ketiga? Hikmah ketiga yaitu
kita selalu merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya ataupun nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Ingat anak-anak, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan rezekinya itu, nikmatnya itu kepada kita. Tetapi jika kita tidak bersyukur, maka ingat kita bahwa siksa Allah itu sangat berat. Itulah dengan zakat fitrah kita akan senantiasa merasa bersyukur kepada Allah. Dan apa hikmah yang keempat? Hikmahnya yaitu kita meringankan, membantu beban orang yang sedang dalam kesusahan. Dan hikmah yang kelima yaitu menambah keberkahan dalam hidup kita, menambah keberkahan pada harta kita. Dan ternyata masih banyak itu hikmah-hikmah dalam melaksanakan ataupun mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu saja anak-anak yang Bapak dapat sampaikan. Karena waktu juga yang terbatas, mohon maaf Bapak bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampaikan salam Bapak kepada orang tua kalian. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.